ya, memang di kamera. Jadi ini seperti biasa. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dimanapun Anda berada, sore, Pak. di bagian barat, timur, tengah, dan di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk persiapan UT Fisika. Hari ini untuk fisika pertemuan kita yang kedua. Untuk menghemat waktu, langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Soal nomor 1, di dalam kamar mandi seseorang siswa melihat dasar bak mandi dan bayangan dirinya dalam air. Pernyataan berikut sesuai dengan kejadian tersebut. 1. Yang terlihat oleh siswa adalah bayangan dasar kolam yang merupakan bayangan maya akibat pembiasan. Nah, bayangan pada dasar kolam yang merupakan bayangan maya akibat pembiasan itu betul ya Bapak Ibu ya. Ini nomor 1 itu betul. Kemudian yang nomor 2, yang terlihat oleh siswa adalah dasar kolam sebenarnya bukan bayangan. Itu harusnya bayangan ya Ibu Bapak Bayangan. ya. Itu harusnya bayangan. Jadi salah. Nggak mungkin dasar kolam itu merupakan dasar kolam sebenarnya. Karena itu kan mengalami pembiasan. Kemudian yang nomor 3, yang terlihat oleh siswa dalam air adalah bayangan dirinya merupakan bayangan maya akibat pemantulan. Jadi ada dua bayangan, yaitu yang pertama dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri berarti pemantulan, kemudian pada dasar kolam itu merupakan akibat pembiasan. Jadi yang betul itu 1 dan 3. 1 dan 3 berarti opsinya adalah yang C. Lanjut aja ya Ibu Bapak ya. Soalnya ini masih gampang ya. Untuk yang nomor 2, mata rabun dekat memiliki ciri-ciri. Rabun dekat. Rabun dekat ini berarti dia tidak bisa melihat bayangan yang pada jarak yang dekat. Jadi benda Jadi dekat lebih dari apa itu dimensi kontak terlihat jelas. Nah, untuk yang nomor 1, bayangan benda pada titik normal berada di depan retina. Apakah ini betul? Nah, kalau kita gambarkan, itu seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini lensa, ini retina. Lensa. Yang ini retina. Misalkan bendanya ada di sini ya. Nanti bayangan yang terbentuk oleh mata, itu jatuhnya itu di sini. Jatuhnya di sini. Jatuhnya di mana? Di belakang. Tapi kalau rabun jauh, jatuhnya itu di depan retina, di sininya. Kalau rabun jauh, ini kan rabun dekat. Berarti untuk yang nomor 1 itu salah ya. Harusnya jatuhnya itu harus ada di belakang retina. Terus yang nomor 2, titik dekatnya lebih dari 25 cm. Nah, titik dekat itu PP ya. Kalau normal itu nilainya 25 cm. Ini normal. Tapi kalau rabun dekat itu lebih dari 25 cm. Jadi PP-nya lebih dari 25. Berarti nomor 2 itu betul ya.
Kemudian yang nomor 3. Dapat ditolong dengan lensa bikonkaf. Bikonkaf itu artinya bikonkaf. Bikonkaf itu sama saja dengan lensa f. Kalau bikonvex itu lensa cembung. Berarti ini salah ya. Terus yang nomor 4. Lensa mata tidak dapat berakomodasi sekuat-kuatnya pada titik dekat 25 cm. Jadi maksimal itu maksimal ya, itu nggak bisa di 25 cm. Pasti lebih dari 25 cm. Misalkan ya, penglihatannya itu cuma sampai, misalkan ya, misal PP sama dengan 40 cm. Nah, 25 cm itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi maksimalnya itu cuma 40 cm. Berarti untuk pernyataan soal pernyataan 4 itu betul ya. Lensa mata tidak dapat berakomodasi. Nah, berarti betul nih. Sehingga untuk opsinya 2 dan 4. Cari 2 dan 4 itu berarti apa ini? C ya. C. Kemudian yang nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Syarat terjadinya intervensi destruktif pada cahaya yang mengenai lapisan minyak di atas permukaan air adalah, kita lihat indeks bias minyak pada bagian atas lebih besar daripada air pada bagian bawah. Indeks bias itu kayak kerapatan ya. Misalkan begini nih, ini minyak, ya, ini minyaknya nih. Kemudian yang ini air, ini air nih. Secara indeks bias atau kerapatan lah ya, kerapatan antara kerapatannya minyak sama air itu lebih rapat mana, ibu-ibu, bapak-bapak? Air sama minyak lebih rapat mana? Ada yang tahu? Air ya, Pak. Lebih rapat yang air, tapi di pernyataan nomor 1, indeks bias minyak pada bagian atas lebih besar daripada air. Berarti itu salah ya. Ini salah. Terus yang nomor 2. Panjang gelombang cahaya hampir sama dengan ketebalan minyak. Nah, ini kita harus tahu rumus untuk pada lapisan tipis. Ada 2 kejadian. Yang pertama, intervensi konstruktif sama destruktif. Interferensi konstruktif dulu ya. Konstruktif. Kalau ND cos theta sama dengan N min setengah kali lambda. Kalau interferensi destruktif, 2ND cos theta sama dengan N lambda.
Jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita disuruh melihat panjang gelombang apakah hampir sama dengan ketebalan minyak. Ini panjang gelombang. Ini ketebalan D. Lambda sama D. Kalau kita lihat di persamaan konstruktif maupun destruktif, ini N untuk indeks bias itu nilainya sekitar 1 ya. Kalau untuk udara itu kan 1, tapi kalau untuk air itu sekitar 4/3 atau 1,33 ya. Nah, jadi ini kali ini sekitar di 2 atau 3 lah ya. Kalau misalkan cos theta, tetanya itu biasanya sudutnya itu di 0 derajat. Di 0 derajat. Berarti kalau secara matematikanya lambda ini kan kecil ya. Lambda sama D itu sebanding. Lambda sebanding sama D. Sebanding itu kalau secara bahasa matematikanya itu hampir sama. Lambda hampir sama dengan D. Saya ulangi ya. Ini kan 1. Bisa 1, bisa 2 ya kan. Bisa misalkan kalau untuk yang air itu kan 4/3 ya. Jadi ini kali ini ya ini enggak terlalu besar lah ya. Karena juga sama enggak terlalu besar. Jadi lambda sama D itu hampir sama. Karena ini hampir sama, berarti untuk pernyataan nomor 2, panjang gelombang cahaya hampir sama dengan ketebalan minyak. Berarti ini betul. Terus yang nomor 3. Mohon maaf, Bapak Ibu, apa buram ya? Atau saya saja yang lihat buram ya? Ya sama Bu Komang. Sama Ibu Komang, buram juga. Iya sama Ibu sama. Gimana Ibu? Oh, berarti jaringannya Tidak Pak jelas, Polipin Pak. yang kurang bagus ya Pak ya? Karena buram Pak. Buram, Pak. Nggak kelihatan tulisannya, Pak. Kepotong nih kayaknya. Suara saya jelas nggak? Buram. Suaranya Jelas, jelas, Pak. Pak. Kalau suara jelas, tapi Tulisannya yang buram. Pak. Yang di papan tulis Bapak itu yang nggak jelas, Oh, Pak. buram. Putus-putus, Pak. Buram ya Bu ya. Iya. Buram. Apa kamera apa jaringannya ya? Nggak nampak apa-apa. Pecah. Tulisannya pecah ya ke kita ya. Ntar dulu nih. Masih buram? Masih, Pak. Tadi jelas. Sudah jelas apa belum? Pecah Pak, pecah. Pecah gambarnya Pak. Pecah Ntar dulu gambarnya ya. Pak. Coba saya keluar dulu nih. Tidak salah sama dengan saya. Kasih nah. Kasih Aulia. Manda. Waalaikumsalam Manda. Masih di iya. Masih ya? Oh, tidak sama rekap dengan jadi tidak muncul di layar Pak. Oh ya, ini tidak sama nih. Masih, Bapak. Masih pecah-pecah. Itu lo iya. Masih buram atau gimana? Masih pecah-pecah, Pak. Kalau Kayak saya pecah muncul di tulisannya. layar. Kami kan lagi.
lagi di lab kan dah. Iya, sementara iya 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 iya. Ki cocok bisa aja kan sama kata iya referensi. Iya 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 kan dah iya iya. Senang kata. Ini Pak. Ada itu. Para interferensi de cahaya bisa menyaksikan di atas permukaan air adalah benar. Menurut ya sudah agak jelas. Sudah jelas Pak, sudah Ya jelas. sudah agak jelas. Sudah bisa dibaca. Biasanya jaringan memang kadang-kadang memang seperti ini. Tapi barusan saya matikan dulu. Oke, lanjut kita ke soal. Saya ulangi ya. Tadi untuk lambdanya. Untuk lambdanya itu katanya hampir sama karena di persamaannya ya kalau kita lihat di persamaannya n itu sekitar 1, ada yang 1, ada yang 1,3 gitu ya. Theta itu 0 biasanya. 0 cos 0 itu kan 1 ya. Jadi kan ini ya kecil lah enggak. Maksudnya ini 0 kali 1 yang 2 kali 1 kali 1 ya. Berarti 2.
Nah, sekarang yang ini biasanya nih ya nggak terlalu besar juga. Jadi ini sama ini tuh bisa dicoret lah ya. Bisa dicoret kalau secara matematikanya. Nah, sekarang kita hanya melihat lambda sama D. Nah, bagaimana hubungan antara lambda sama D? Nah, lambda sama D itu hampir sama. Hampir sama. Ya, kalau secara rumus matematikanya, secara nilainya. Maka untuk soal nomor pernyataan 2 itu betul secara matematikanya. Terus yang nomor 3, selisih lintasan optik yang dipantulkan dan dibiaskan lapisan minyak adalah N-1. Sedangkan untuk yang nomor 4, selisih lintasan optik cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan lapisan minyak adalah N lambda. Kita lihat nih Bapak Ibu ya, interferensi konstruktif itu ini terbentuk cahaya atau pola terang. Kalau ini pola gelap nih. Ini pola terang, ini pola gelap. Nah, maksudnya untuk pernyataan 3 sama 4, selisih lintasan optik cahaya yang dipantulkan itu nanti akan membentuk pola terang. Pola terangnya ya. Pola terangnya itu harusnya kan N-1 ya. N-1 dikali lambda. Jadi nomor stop. Geser ya. Jadi pernyataan 3 ya. Pernyataan 3 itu selisih lintasan optik cahaya yang dipantulkan itu masuknya itu di pola terang. Itu pola terang ya. Pola terang. Ini pola terang. Terus yang nomor 4, ini masuknya di pola gelap. Nah, ini harusnya, saya salah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini saya salah kuncinya nih. Semalam saya harusnya itu 2 sama 3 ini harusnya ini. 2 sama 3. Nah, nomor 4-nya itu salah ini harusnya. 2 dan 3. Ini saya salah kuncinya. Kalau yang lagi ngerjain itu sebenarnya 2 dan 3. Terburu-buru ya soalnya. Oke. Jadi jawabannya yang E. Untuk soal nomor 1, 2, dan 2, 3, 4, mungkin ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke soal yang nomor 5. Pak, nomor 4. No. Nomor 4. Oh, ini nomor 4 ya? Tadi nomor 3 Pak dibahas. Ini nomor 4 ya? Oh. Astaga. Ini masih nomor 3, Pak. Oh, ini nomor 3 ya? Iya. Nomor 3 itu Pak, nomor 3. Oh iya, Sekarang benar ya, nomor ini nomor 3 ya. Berarti sekarang nomor 4 ya? Nomor 4. Iya, Pak, ya. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Untuk ini berapa? Sebagai enggak? Dia bilang kemana-mana kembali nama tadi. Untuk yang nomor 4, pada percobaan PCO
difraksi oleh kisi, jarak antara dua garis terang berdekatan pada layar semakin lebar. Cara berikut yang dapat ditempuh dengan tingkat keberhasilan tinggi adalah kisi difraksi itu kayak gini, Bapak Ibu ya. Kisi difraksi. Ini celahnya ada banyak. Kemudian di sini ada layar. Ini kisinya ya. Kemudian ini layar. Nanti ini ada cahaya nih. Cahaya. Kemudian di sini yang nanti terbentuk pola terang gelap. Berarti ini terang pusat, terang 1, terang 2, terang 1, terang 2, dan seterusnya. Nah, ini ada jaraknya. Ini jaraknya misalkan namanya L. Kalau yang nggak ada cahayanya kayak gini, berarti itu pola gelap. Berarti ini gelap 1, gelap 2, ini gelap 1, ini gelap 2. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk pola terang dulu ya. Pola terang. Ini kita bisa pakai begini. Y per Ln sama dengan N lambda. Ini pola terang. Kalau untuk pola gelap, Y per Ln sama dengan N min setengah dikali lambda. Y-nya itu, ini jarak antara terang pusat ke terang orde N atau gelap orde N. Jadi Y-nya itu jarak pola bisa, jarak antara terang pusat ke terang orde ke N, atau bisa juga terang pusat ke gelap orde ke N. Kayak gini nih. Misalkan nih, kita ingin mengukur jaraknya TP ke T2, berarti kita simbolin Y. Kita mau mengukur TP dengan G2, misalkan sini. Ini juga sama, kita simbolin Y. Karena di sini masing-masing ada Y-nya. L-nya itu jarak isi ke layar. Kalau N ini ada N besar, ada N kecil. Kalau N besar, ini menyatakan jumlah isi namanya. Isinya ini, jumlah titik-titiknya ini per satuan sentimeter biasanya, atau per satuan panjang. Kalau N kecil ini menyatakan orde. Urutan ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk lambda, ini panjang gelombang. Panjang gelombang. Kemudian, apa lagi? L sudah. L, jarak isi ke layar. Nah, seperti itu ya. Yang diminta di soal, jarak antara dua garis terang, berarti maksudnya itu Y, ya. Y ini pinginnya diperbesar. Y-nya pinginnya diperbesar. Bagaimana caranya supaya Y-nya semakin besar? Nah, rumus, misalkan kita ngambil rumus ini aja ya, rumus ini. Rumus ini, Bapak Ibu, bisa kita ganti Y sama dengan N lambda Ln. Ya, N lambda Ln, kan kali silang. Kalau inginnya ini diperbesar, berarti yang harus diubah, kalau ini orde ya, ini orde. Ini jangan diubah, kalau yang diubah itu panjang gelombang, jarak, atau banyaknya celah.
Jadi tinggal pilih apakah lambda jarak isi pelayar atau jumlah isi. Coba kita cek. Yang A ya, memperpendek jarak antara isi pelayar. Ini diperpendek, L dikecilin, ya. Berarti ini salah. Yang B, menggunakan cahaya dengan panjang gelombang kecil, lambda dikecilin. Berarti ini juga salah. Kan harusnya besar ya. Terus yang C, memperbesar intensitas cahaya. Intensitas tidak berpengaruh. Nggak berpengaruh ya. Nggak ngaruh nih, salah. Sekarang yang D, menggunakan cahaya dengan frekuensi lebih besar. Ini rumusnya kan nggak ada frekuensinya ya. Sebenarnya kita bisa cari apakah frekuensinya itu ngaruh atau enggak. Nah, frekuensi itu C per lambda. Ya, jadi kalau kita masukin ke rumusnya itu nanti akan jadi begini. Ini lambda kan bisa diganti menjadi C per F. C itu kecepatan cahaya. Jadi masuk ke sini, ternyata Y sama F itu berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, maka kalau F-nya besar, Y-nya kecil. Kalau F-nya kecil, Y-nya besar. Karena berbanding terbalik. Y berbanding terbalik dengan F. Berarti salah ya. Sekarang yang E. Menggunakan kisi dengan jumlah garis per sentimeter lebih banyak. N-nya diperbesar. N taruh sini aja ya. N diperbesar. Nah, N-nya diperbesar benar atau enggak? Benar. Kenapa? Kalau N-nya besar, Y-nya juga ikut besar. Kalau N-nya kecil, Y-nya juga ikut kecil. Berarti jawabannya untuk soal yang nomor 4 itu yang E. Dari sini ada yang perlu ditanyain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Lanjut, Pak. Lanjut, silakan di screenshot dulu, habis ini saya hapus. Saya hapus ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Bandul matematis yang bermassa M sedang berayun dengan amplitudo A. Jika massa bandul matematis dilipat duakan dan bandul dilepas dengan amplitudo yang sama yaitu A, maka besaran fisis berikut ini yang nilainya menjadi 2 kali semula. Jadi bandulnya ini, misalkan yang saya gambarkan seperti ini. Ini amplitudonya ya, amplitudonya itu A. Kemudian masanya M. Kemudian ternyata masanya diubah menjadi 2 kalinya. M2-nya sama dengan 2M. Tapi amplitudonya tetap tidak berubah. Yang mengalami perubahan menjadi 2 kali itu yang mana? Yuk kita cek. Frekuensi ayunan. Frekuensi itu begini Bapak Ibu-Ibu ya. 1/2 pi akar G per L. Ini tidak ada masanya. Adanya percepatan gravitasi sama panjang. Jadi nggak ngaruh masanya diubah itu nggak ngaruh. Jadi salah ya.
Yang B. Periode ayunan T sama F itu berbanding terbalik ya. F-nya nggak ngaruh ya, berarti ini juga nggak ngaruh. Yang C. Periode ayunan dan kecepatan bandulnya itu juga sama, nggak berpengaruh. T dan E dan V-nya tetap. Ya, ini tetap. Ini tetap juga ya, tetap, nggak ngaruh. Terus yang B, kecepatan bandul ini juga sama, V-nya tetap. Nanti yang E kita cek. Energi kinetik maksimum bandul. Nah, energi kinetik bisa kita peroleh dari setengah MV kuadrat. M-nya kan berubah menjadi 2 kali. V-nya tetap, berarti ini juga jadi 2 kali. 2 kali. 2M maksudnya ya. 2M, sehingga ini yang paling betul. Sehingga jawabannya itu yang E. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Tidak, Pak. Kalau Lanjut. enggak, kita lanjut aja. Lanjut, Nomor Pak. 6. Ya. Lanjut atau ada yang mau ditanya, Pak? Lanjut, Pak. Dilanjut, Lanjut Pak. ya. Nomor 6. Posisi beban pada sistem pegas massa berubah terhadap waktu menurut persamaan XT dalam kurung 2 sin 10T plus pi per 2. X-nya meter, T-nya sekon. Kemudian ada masanya yaitu 0,5 kg. Nilai tetapan pegas yang ditanya itu konstanta pegas ya Bapak Ibu ya. Nah, konstanta pegas ini sebenarnya diperoleh dari ini. Ini F per delta X. Cuman F-nya nggak ada, delta X-nya juga nggak ada. Nah, bagaimana cara mencari nilai K tanpa ada F dan delta X? Caranya begini. Ada nilai omega, ya, omega. Omega itu sama dengan akar dari K per M. Omeganya itu yang ini, Bapak Ibu, ini omega. Ini omega. Ini masanya kan sudah ada. Berarti nilai K-nya bagaimana? Ini dikuadratin aja ya. Kuadratin jadi omega kuadrat. Yang ini dikuadratin menjadi K per M. Sehingga K-nya sama dengan omega kuadrat dikali M. Omeganya itu 10, jadi 10 kuadrat, M-nya 0,5. 100 kali 0,5 berarti 50 Newton per meter. Jadi jawabannya itu yang A ya. Lanjut ke soal nomor 7. Garpu tala A dan B secara berurutan memiliki frekuensi alami 400 dan 300. Jadi ada garpu tala. Garpu tala, ada A, ada B. Nah, frekuensinya masing-masing yaitu 400 dan 300. Jika digetarkan, masing-masing akan menghasilkan gelombang bunyi dengan karakteristik yang berbeda. Perbandingan karakteristik gelombang yang dihasilkan kedua garpu tala adalah, nah, untuk garpu tala, ini kan diperoleh dari menggetarkan ya. Ini garpu tala bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu-ibu ya, kayak gini, kayak huruf Y. Nah, ini garpu tala kayak gini. Ini digetarkan, kemudian nanti akan terdengar bunyi gitu ya. Nah, nanti memiliki frekuensi tertentu. Nah, karena ini digetarkannya itu pasti di udara, nggak mungkin di air.
Nah, karena digetarkan di udara berarti kecepatannya itu pakai kecepatan udara. Jadi VA sama dengan VB. Sama, ya. Kira-kira 300 seperti ini nilainya. Nah, ini kecepatan udara. Jadi nilainya sama ya. Sekarang bagaimana untuk lambdanya? F sama V. Bagaimana? Lagi kali F. Berarti lambda A dikali FA sama dengan lambda B dikali FB. Ya, atau kita bisa dituliskan begini, lambda B FB sama dengan lambda A dikali FA. Nah, lambda B-nya tulis begini ya, FB-nya 300. Lambda A-nya kita tulis lambda A, FA-nya 400. Dicoret-coret, maka lambda B-nya sama dengan 4/3 lambda A. Jadi kecepatannya sama, tapi lambda B-nya itu sama dengan 4/3 lambda A. Sehingga jawabannya itu yang C. Dari sini ada yang perlu ditanyain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Lanjut Pak, ngerti. Oke, masih gampang ya. Silakan di screenshot dulu. Sudah belum? Sudah Ibu ya? Bapak? Udah. Lanjut ke soal nomor 8. Gambar di bawah ini menunjukkan gelombang pada tali pada T sama dengan 0 sekon. Itu garis putus-putus. Dan pada T sama dengan 0,3 sekon untuk garis yang utuh. Berdasarkan informasi pada gambar di atas, kecepatan rambat gelombang tali adalah yang ditanyain kecepatan rambat. Ini saya gambarkan sederhananya aja lah ya, nggak bisa terlalu bagus ya. Ini bentuknya seperti ini, ini ya. Nah, ini bisa kita lihat untuk yang garis utuh ini sama yang garis putus-putus. Ini saya ambil segini aja. Segini aja ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa kita lihat ini ke sini berarti butuh waktu 0,3 sekon. Karena ini T sama dengan 0, yang ini T sama dengan 0,3. Berarti ke sini butuh waktu 0,3 sekon. Nah, sekarang jaraknya ini sampai sini. Nah, sekarang saya tanya jarak. Nah, jaraknya berapa ini? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat di kotak kecil-kecil ya. Kotak-kotaknya itu kalau dihitung jumlah kotaknya dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, itu kan bisa kita lihat ya. Antara 3 ke 4 itu, nah ini butuh berapa kotak? Kalau dilihat itu ada 3 kotak. Coba dilihat aja, itu 3 kotak. Ya, 3 kotak ya. Jadi karena ini 3 kotak, S ini 3 kotak. Nah, satu kotaknya mewakili berapa? Satu kotaknya itu mewakili 0,2. Loh, kok bisa begitu?
Nah, antara 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu kan 5. Ya, 5 kotak ya. Berarti kalau cuma 3 kotak itu 0,6. Kayak gini, Bapak Ibu ya, biar lebih paham, saya gambarkan. Ini 0. Ini 1 kan. 2, 3, 4, 5. Ya. Ini kan ukurannya meter. Berarti hitungannya gini. 0,2, 0,4, 0,2, 0,4. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. 0,2 kali 5 itu kan 1. Nah, kalau 3 kotak berarti 0,2 dikali 3 berarti sama dengan 0,6. 0,6 apa? 0,6 meter. Jadi jaraknya 0,6 meter, waktunya 0,3 sekon. Itu ya. Nah, sekarang untuk mencari kecepatan, bagaimana cara mencari kecepatan? Kecepatannya pada gelombang itu, gelombang berjalan ini ya, ini termasuk gerak lurus beraturan, makanya S dibagi T, S-nya 0,6, T-nya 0,3, berarti sama dengan 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Nah, sekarang pertanyaannya, 2 meter per sekon itu ke kanan atau ke kiri? Bisa dilihat di gambarnya. Ini kan awalnya di kiri, kemudian berpindah ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti ini gelombang merambat ke kanan. Berarti jawabannya itu yang A. Lanjut kita ke soal nomor 9. Perhatikan fungsi gelombang. Ada Y sama dengan, langsung aja ya, Y sama dengan 0,4 sin dalam kurung 10 pi X min T. Nah, ini seperti ini ya. Ini perlu hati-hati. Y-nya meter, T-nya sekon. Hati-hati ini. Karena ini kadang menjebak. Mendeskripsikan gelombang berjalan ke kiri. Nah, apakah ini bergeraknya itu ke kiri? Nah, kalau gelombang berjalan untuk persamaan bentuknya begini Bapak Ibu ya. Kalau bentuknya omega T min KE, omega T min KE, atau bisa juga KX min omega T, ini gerakannya ke kanan. Tapi kalau omega T plus KE atau KE plus omega T, ini gerakannya ke kiri. Nah, ini kan min, ada minnya ya. Kalau min berarti ke kanan. Berarti nomor 1 itu salah ya. Pernyataannya ini salah. Sekarang yang nomor 2. Memiliki cepat rambat 1. Cepat rambat itu kan V sama dengan tadi lambda kali F ya. Tapi lambdanya harus kita cari dulu, F-nya juga harus cari dulu. Nah, untuk gelombang berjalan seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa pakai omega dibagi K. Omeganya yang mana? Omeganya ini sebenarnya gabung. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti 10 pi X, 10 pi T. Berarti omeganya 10 pi. Jadi 10 pi per 10 pi. Omega samakannya sama-sama 10 yaitu 1. Satuannya meter per sekon. Nah, kok bisa meter per sekon? Karena X ini meter, T-nya sekon, berarti ini meter per sekon. Nomor 3, memiliki panjang gelombang 20 cm. Ini kita cek.
sama dengan 2pi per lambda, atau lambda sama dengan 2pi per k ya. 2pi lambda sama dengan 2pi per k. 2pi per k-nya berarti kan 10pi. Dicoret ya. Berarti ini sama dengan 0,2 meter. 0,2 meter berarti apa? 20 cm ya. Berarti ini betul. Ini betul. Berarti jawabannya itu, oh ini saya salah nulis lagi nih. Memiliki panjang gelombang 20 cm. Pilihan gandanya saya salah nih. Jadi ini jawabannya D. Ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu, bapak silakan. Tidak, Bapak. Oke, silakan di screenshot dulu. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Nomor 10. Ketika dipetik dawai biola panjangnya 80 cm, masanya 1,6 gram, menghasilkan nada dasar. Jika dawai biola memiliki tegangan 80, frekuensi nada dasar. Oke. Ini panjangnya 80 cm. Jadi meter ya, berarti dibagi 100 0,8 meter. Masanya 1,6 gram, jadi ini kilo, berarti dibagi 1000, 1,6 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kemudian tegangannya kita pakai simbol F, 80 Newton. Yang ditanya frekuensi nada dasar, F0-nya. Ini ada hukum namanya hukum Melde ya Bapak Ibu ya. V sama dengan akar F L per M. Nah, berarti F-nya tinggal masuk 80, L-nya 0,8, M-nya 1,6 kali 10⁻³ ya. Ini berarti ini 64. Ini kita bisa tulis begini. Bisa kita tulis 16 kali 10⁻⁴ boleh ya? Ya bisa dicoret sama atasnya ini. Nah, ini berarti 4. Berarti hasilnya itu 2 naik jadi 200 meter per sekon ya. Kemudian untuk frekuensi nada pada dawa itu begini, bahwa ibu-ibu Fn sama dengan N plus 1/2 V per lambda. Kalau nada dasar berarti ini N-nya itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau nada dasar itu F0 berarti N-nya diganti 0. Kalau nada atas pertama 1, nada atas kedua, nada atas ketiga dan seterusnya itu ya. Sehingga untuk F0-nya bisa kita ganti N-nya 0. 0 tambah 1, 1 per 2. 1 per 2 atau V per 2L. Ya. Di 1, di 2, 1 per 2 ya. Bisa ditulis seperti ini. Berarti ini 200 per 2, L-nya 1,6 kali 10⁻⁻³, jadi ini 100 disama dengan
Ini naik jadi apa namanya, kalau misalkan mau dicoret-coret seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nggak boleh pakai kalkulator ya, nggak boleh ya. Jadi kan 100 ini naik jadi 10 pangkat 3 atau 1000 gitu ya, per 1,6. Nah, kalau misalkan kayak tadi ini 16 kali 10 kali 4 boleh, jadi tulisnya begini. Nah, ya, bagi 4, 25 bagi 4, 4. 25 bagi 4 itu berapa? Oh, maaf Pak, L-nya itu kan 0,8 Pak ya? Oh iya, maaf, salah. Maaf, ini berarti salahnya. Ini kan 0,8 ya. Makanya ini kok aneh bentuknya kayaknya. Oke, makasih Bu ya. Jadi Iya ini Pak. ini 100 dibagi 0,8 atau 1000 dibagi 8 ya. 1000 bagi 8 bagi 42 bagi 4 250. 250 dibagi 2 berarti hasilnya 125 Hz. Kurang konsentrasi berarti. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor Maaf Pak, 11. maaf Pak, jawabannya nggak kelihatan Pak. Iya, nggak kelihatan, jadi harus Di ditulis di samping atas aja. itu, di samping aja. Terlalu ke di bawah, Pak. Iya Pak, Gini, iya bisa. 125 Hz. Berarti jawabannya itu yang A. Nomor 11. Materi tentang efek Doppler ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi ada sumber, ada pendengar. Ini pendengar, ini sumber. Jadi saling mendekat. Pendengar mendekati sumber, sumber tapi menjauhi. Ini main, ini plus, ini main, ini plus. Jadi nanti kalau pengen tahu nilai plus minusnya bisa kita pakai cara seperti ini, boleh ya. PP plus minusnya. V plus minus PP per V plus minus PS dikali FS. Kalau ada P-nya berarti miliknya pendengar. Kalau ada S-nya berarti miliknya si sumber. Yang atas nih, kalau pendengar mendekati sumber berarti plus. Kalau pendengar menjauhi sumber berarti min. Sumber mendekati pendengar min, sumber menjauhi pendengar plus. Jadi seperti ini. Nah, di soal itu pendengar, jadi Fatimah ya, Fatimah sama si Amir. Nah, Amirnya itu mengikuti Fatimah. Ini Amirnya, ini Fatimahnya. Amir sumber, jadi begini. Berarti ini plus, ini juga plus. Sehingga nanti VP per V plus VS dikali FS. Berhubung VP sama VS-nya itu sama, di VP sama dengan VS. Berarti kan ini bisa dicoret. Sehingga akhirnya FP sama dengan FS. Jadi nilainya sama, yaitu jawabannya itu yang D. Sama dengan frekuensi yang didengar oleh Fatimah.
Masih bisa mendengar suara saya apa tidak? Masih bisa, Masih, Pak. Pak. Bisa, Pak. Masih, Jelas ya? Pak. Terdengar, masih terdengar. Ini nanti Masih, direkam, Pak. Pak ya, di share. Ada yang mungkin beberapa poin Insya yang Allah tidak nanti mengikuti. di-share. Nggih, matur suwun, Pak. Oke, sami-sami Pak. Oke, hapus ya. Apa sudah di screenshot nih? Sudah, sudah. Oke, lanjut kita ke soal nomor 12. Perhitungan efisiensi suatu mesin kalor melibatkan perbandingan suhu di antara dua reservoir. Pada proses perhitungan ini, maka satuan suhu yang harus digunakan adalah ya. Jadi perhitungannya itu harus pakai Kelvin ya Bapak Ibu ya. Efisiensinya kan begini, 1 min T2 per T1. Nah ini harus Kelvin. Nggak boleh pakai Celsius. Semuanya perhitungannya harus dalam Kelvin. Jadi jawabannya itu yang D. Nomor 13. Benda panas dan air dimasukkan dalam kalorimeter sehingga tercapai termal. Pertukaran energi percobaan ABC, ketiganya menggunakan massa benda, massa air, suhu awal sama. Grafik hubungan antara T terhadap waktu seperti pada gambar. Yang diminta itu perbandingan kalor jenis ya. ABC. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa dilihat nih. Kesetimbangannya itu untuk yang A bentuknya kayak gini. Ya, titiknya ya. Ini yang A. Kalau yang B bentuknya begini. Ini yang B. Terus yang C bentuknya kira-kira begini. Nah, kita lihat ini ya, Ibu-ibu Bapak ya. Ini kesini namanya delta T. Ya, ini berarti delta T. Ini kesini juga delta T. Kan benda panas ya, benda panas berarti bendanya itu suhunya awalnya tinggi, kemudian dicampur dengan air. Ini air nih, ini air ya, ini air nih, akhirnya tercapai ke suhu keseimbangan. Maka untuk bendanya mengalami perubahan suhu, nah berarti ini delta T-nya ada yang besar, sedang, kecil. Jadi kalau kita bandingkan antara A, B, C, delta T lebih besar daripada delta TB, lebih besar daripada delta, kan lebih besar, sedang, kecil. Kan begitu ya. Sekarang kita lihat nih apa hubungannya antara delta T sama C. Ingat rumusnya T itu M C delta T. Berarti C itu sama dengan apa? I per M delta T. Jadi C sama delta T itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Kalau terbalik berarti ini dibalik C-nya. Jadi gini nanti, CA lebih kecil daripada CB, lebih kecil daripada CC. Atau CC lebih besar
dari CB lebih besar daripada CA. C itu apa sih? Kalau misalkan bingung, C-nya itu apa? C itu kalor jenis. Berarti yang sesuai dengan pernyataan ini adalah opsi yang mana nih, Bapak Ibu? Yang E, Pak. Yang A ya. Jadi CC lebih besar. Yang A ya. Kalau jenis C lebih besar daripada B. Halo ibu-ibu, Bapak, untuk nomor 13 jawabannya A. A kan? Oh. Ya Pak, ya Pak. Ya Pak, ya Kalau Pak. jenis C, lebih besar kalau jenis B, besar kalau jenis A. Betul ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sebuah mesin Carnot. Nomor 14, mesin Carnot. Mesin Carnot. Bekerja pada reservoir 600 Kelvin, mempunyai efisiensi 40%. Supaya efisiensi mesin menjadi 75%, dengan suhu reservoir rendah tetap, maka reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi berapa? Nah, tadi ini efisiensinya ya. Efisiensi ini dikali 100% efisiensinya itu. Ini dikali 100%. Berarti kalau mau mencari suhu tinggi harus dinaikkan menjadi berapa? Ini aslinya begini Bapak Ibu ya. Di 2/T1 ya. Ini dikali 100% biar menjadi persen gitu aja ya. Ini aslinya T2-nya cari dulu, baru setelah T2 ketemu baru nanti kita cari T1-nya. Aslinya seperti itu. Nah, tapi kalau nggak mau mencari T2-nya, ada caranya begini, Bapak Ibu. T1 absen sama dengan 1 min efisiensi per 1 min efisiensi sen. Dikali T1. Nah, ini pakai rumus ini seperti ini bisa. Itu kan T1-nya 600. Efisiensinya 40% ya. Terus efisiensi yang kedua 75%. Dan ditanya nilai T1 sekarang. Langsung aja ya, 1 min 40%. Nah, ini bisa kita ganti menjadi 0,4 nih. Kan 40% kan 0,4 ya. 0,75% 0,75. Berarti 1 dikurangi 0,4 berarti 0,6. 1 dikurangi 0,75 berarti 0,25. Dikali T1-nya 600. Ini saya sederhanain aja ya. Ini berarti 0,6 dikali ini berarti kan 360 nih. 360 0,25 itu kan sama saja dengan seperempat. 360 dikali 4. 360 dikali 4 berarti 0,42 144. Berapa hasilnya? 140 ya. 1440 Kelvin. Jadi jawabannya itu yang E. Ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu, Bapak, silakan. Kalau mau mencari T2-nya dulu nggak apa-apa ini ya. Jadi ini masuk nih. Di 40%. Ini T2-nya yang dicari, T1-nya 600.
Nanti setelah ketemu T2-nya baru nanti masukin ke rumus ini lagi. Ini diganti 75%, yang ini tadi T2 yang dicari, T1-nya yang dicari ya. Nanti dibolak-balik akhirnya nanti dapat T1 sama persis 1440. Ada yang perlu ditanyain, Bu Ibu, Bapak? Kalau nggak ada, saya hapus ya. Izin bertanya, Bapak. Izin bertanya. Lanjut kita ke soal nomor 15. Izin bertanya, Bapak. Bentar, Pak, jangan dihapus dulu, Oh. Pak. Mau bertanya ya, silakan nomor Bapak Ibu. Yang ini dah soal yang terakhir ini, itu kan yang ditanya yang reservoir suhu tinggi, kalau seandainya reservoir suhu rendah yang ditanyakan gimana, Pak? Apa boleh dipakai persamaan yang ini, yang T aksen itu, Pak? Yang ditanya biasanya soal kayak gini tuh yang ditanyain reservoir suhu tinggi, Ibu. Oh gitu. Iya, kalau cuman ditanyain reservoir suhu rendah dari 600 Kelvin sama 40% itu udah ketemu. Dari ini sama data ini sudah ketemu nanti untuk T2-nya. Oke, baik. Gitu. Pak, kamera Baik. dikit lagi, Pak, ke sana nggak nampak tuh itunya. Pak, tolong kameranya dikesampingkan sedikit lagi, Pak. Oh iya, Ibu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, yang mana, Pak? Pak, Ya. angka 1/4 itu yang mana tuh dapatnya? Yang ini, Bu ya. 0,25 itu kan 1/4. Maksudnya biar cepat hitungannya begitu. Karena kan kalau 360 dibagi 0,25 itu kayaknya agak lama. Makanya saya ubah menjadi 1/4. Oke. Apa sudah dipahami? Halo? Ya lanjut Pak. Udah, Ya, lanjut, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor berapa ini? Nomor 15 ya. Soalnya mirip nih. Agar efisiensinya meningkat 70%. 70%. Dengan mempertahankan suhu reservoir rendah, maka reservoir tinggi diubah menjadi berapa? Ini efisiensinya menjadi 70% gitu ya. Jadi T1-nya berapa ya? Tinggal kita ganti aja, ini kan 1 min T2 per T1. Kan T2-nya kita pakai 300 ya. 300 Kelvin. Jadi tinggal masuk aja 70%, 70/100 ya. 1 min T2-nya 300 per T1. Bisa dicoret, dipindahin ke sini aja 300 per T1
Ini pindahin ke situ jadi 1 min 7/10. Berarti ini 300/1 sama dengan 3/10. Ini bisa coret juga, ini 1, ini 100 kali silang, maka dapat 1000 Kelvin. Ini jawabannya. Ini jawabannya yang D. Ada yang perlu ditanyai, Ibu, Bapak, untuk soal nomor 15? Pak, pas. Lanjut, Pak. Kalau nggak ada, saya lanjut aja ke soal nomor 16. Proses ABCD merupakan adiabatik dan proses termodinamika suatu gas ideal seperti pada gambar. Pernyataan yang benar tentang suhu gas ideal pada proses CDA. Saya gambarin dulu nih ya. Seperti ini. Ini adiabatik. Adiabatik. Udah bagus nih. A, B, C, D. Yang ini P, ini P-nya ya. Jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak ya. CDA, kita lihat CD dulu nih. Kalau adiabatiknya tuh begini, diturun ya. Kalau adiabatiknya tuh turun seperti ini nanti suhunya turun. Suhu turun. Beda dengan isotermik. Kalau isotermik, ingat CD adiabatik. Kalau untuk yang biar bisa membedakan, ini isotermik, ini adiabatik. Misalkan ya, ini A, ini B, ini C, misalkan ya. Ini AB-nya isotermik. Nah, isotermik itu suhunya sama. Nasi tanah. AB isotermik berarti TA sama dengan TD. Kalau kayak gini. Tapi kalau turun kayak gini, ini turun banget gitu ya. Turun banget tuh. Maka untuk AC ini kita katakan nih namanya adiabatik. Nah, dari A ke C, TA itu lebih besar daripada TD. Kok TD? TC. Ya. Jadi ini besar, ini kecil nanti suhunya. Tapi kalau dari C ke A berarti nanti suhunya itu membesar. Makanya dari C ke D ada batik. C ke D itu suhunya turun. Jadi TC lebih besar daripada TD. Nah, terus saya ambil gambaran lagi untuk yang kayak gini. Ini namanya proses isohorik. Isohorik itu begini, ibu-ibu, bapak-bapak ya. P per T itu konstan. Misalkan kita kasih nama ini AB ya. Ini PA, TA, ini PD, TD. PA kan lebih besar daripada PD. Besar, kecil ya. Kalau tekanan besar, suhunya besar. Kalau tekanan kecil, suhunya kecil. Karena P per T nilainya
Ini sama nih, PA per TA sama dengan PB per PB. Jadi PA ini lebih besar daripada PB. Sehingga TA lebih besar daripada TB. Makanya ini turun di suhunya. TA lebih besar daripada T. Ini ya, kita lihat di A. Sehingga TD lebih besar daripada TA. TC lebih besar daripada Iya, Bapak itu tercampak. Ini Pak Kholipin hilang ya? Kelas Keluar. kontak ya? Keluar Ki, Pak. Iya. Terlempar Gangguan nih sinyal sepertinya barangkali. Bapak itu, Pak. Iya. Tadi dikatakan 4:30, mungkin 4:30 keluar dengan sendirinya. Betul itu. Oke. Oh iya, sudah ada lagi. Mohon maaf, barusan saya terpental nih. Saya ulangi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk soal nomor 16 ya. Ini untuk adiabatik yang menurun. Adiabatik yang menurun, nanti suhunya turun. Menurun gini. Tapi kalau naik, berarti nanti suhunya juga ikut naik. TD, ini berarti suhunya turun. Nah, DA itu kita bisa melihat di proses isokorik. Karena PA itu lebih besar daripada PA kan ya? PA lebih besar daripada PB. Maka nanti PA per TA sama dengan PB per TB. Ini besar, ini besar. Ini kecil, ini kecil. Makanya TA lebih besar daripada TB. Ini juga sama nih. P di D dengan PDA itu lebih besar P di D. Kalau P-nya besar, maka T-nya juga besar. Jadi TD lebih besar daripada TA. Sehingga kesimpulannya TC lebih besar daripada TD, TD lebih besar daripada TA. Jadi suhunya turun dari proses CDA itu. Selalu turun. Halo ibu-ibu, bapak. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, untuk hari ini kita cukupkan saja, jadi sampai soal nomor 16 aja. Mohon maaf. Baik, Pak. Untuk hari ini kita bisa lanjutkan ya untuk soal nomor 17, 18, 19, 20. Jadi kita bisa lanjut di lain waktu karena ini tempatnya mau dipakai. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh, Pak. Pak. Terima kasih, Pak Holipin. Terima kasih, Pak. Mohon di-share anunya Bapak Ibu. Screenshot-nya. Oke. Saya Tapi baru kita dapat bisa 3 nomor kok. Iya, ada yang punya screen-nya nomor 16. Saya pakai kirim di grup nomor 16. Kamera Kak ini Pak, juga pelan. Bapak Ibu yang punya screenshotan mungkin bisa di-share di grup. Iya, mungkin bisa di-share Bapak Ibu di Ya. grup. Iya. Terima kasih.
Ya, minta tolong Bapak Ibu di-share di grup. Makasih Bapak Ibu. Sama.